tidak sekedar beramal solih, namun juga memperhatikan bagaimana diterimanya amal solih. Bahkan lebih fokus berpikir diterimanya daripada berpikir melakukannya. Kebanyakan dari kita lebih berpikir melakukannya, tidak berpikir diterimanya. Wes penting nglakoni wis. Wis rumangsane wis tenan iki selamat ning akhirat. Sing disawang sing ra nglakoni masale ngoten. Padahal awake dhewe nglakoni niki urung selamat. Kenapa? Urung mesti ditampa masalahe. Ya mboten? Kan? Ya kan? Jadi kita itu ngelakoni juga rumangsa wis apik aku besok selamat beramal saleh. Masalahnya diterima atau tidak, gitu loh. Kalau memang tidak diterima, mau kita yang melakukan maupun yang tidak melakukan, ujung-ujungnya kan sama, endingnya sama. Melakukan tidak terima sama dengan yang tidak melakukan. Dan apa-apa nih, kayaknya harus teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ali bin Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain. Idzal tabasa 'alaika amrani fangdur athqalahuma 'ala nafsi fattabi'hu fa innahu la yaskulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Idzal tabasa nalikane serupa leka ngatasi sira apa amrani perkara loro, wajibani au mangdubani, fangdur monggo ningalono sapa sira asqalahuma ing luwih abot-abote amrani ala nafsi ngatasi nafsu. Ya fatabihu mongko anuta sapa sira ing asqalahuma, fa innahu mongko stune kelakuan kulayas kulu ora abot alai ngatasi nafsu apa ila manging barang kana nang ana apa maiku hakon hak, kana kang ana apa maiku hakon hak. Jika kabur bagimu dua hal, kabur niku mboten lari, tapi kabur artinya belum jelas. Kabur itu belum jelas. Bagimu dua hal, maka perhatikan, lihatlah mana yang lebih berat terhadap hawa nafsu. Maka ikutlah yang berat itu. Sebab tidak akan terasa berat terhadap hawa nafsu kecuali yang hak. Jadi yang berat itu pasti yang benar, yang hak itu yang berat. Jika kabur dan sukar bagimu untuk membedakan apakah amal itu baik atau tidak, diridhoi oleh Allah atau dimurkai, maka umpamakan sekiranya engkau mati sedang berbuat itu, jika tidak gentar menghadapi mati dalam mengerjakan itu, maka kerjakanlah, sebab itu sebagai tanda perbuatan itu hak dan benar. Dalam hikmah ini Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita dalam mengendalikan hawa nafsu, dalam mengalahkan nafsu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah itu mau tidak mau harus kita kerjakan, namun tidak mudah untuk dikerjakan. Ada hawa nafsu yang senantiasa mengajak untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban, sengaja untuk melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ubari'u anin nafsi nan nafsala amaratum bisu. Aku tidak bisa melepaskan diriku dari nafsuku, sungguh nafsu itu selalu mengajak kepada yang buruk. Yang harus kita kerjakan yang baik, tidak boleh mengerjakan yang buruk. Agar kita bisa mengerjakan yang baik, yang diperintahkan oleh Allah, tidak mengerjakan yang dilarang oleh Allah, kita harus mengendalikan hawa nafsu kita. Kalau kita tidak mengendalikannya, maka kita tidak akan mampu berbuat kebaikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh selamat orang yang membersihkan nafsunya dan akan celaka
akan merugi orang yang mengotori nafsunya. Nafsu harus ditahan, jangan diikuti. Bagaimana caranya? Berpikir tentang akibat dari setiap yang kita lakukan. Allah tidak sari, Allah pasti melihat, Allah pasti mendengar, Allah mencatat dan memberikan balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika yang dilakukan itu baik, tentunya balasannya baik pula. Jika yang dilakukan buruk, balasannya buruk pula. Kalau kita ingin mendapatkan balasan yang buruk, ya lakukan yang baik. Kalau kita tidak ingin mendapatkan kalau ingin kita mendapatkan yang baik, maka lakukanlah yang baik. Kalau kita tidak ingin mendapatkan balasan yang buruk, jangan lakukan yang buruk. Kan ngoten toh? Ini harus kita lakukan. Tidak boleh kita hanya diam. Harus ada niat, ada usaha. Tidak sekedar diam menunggu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka aku akan tunjukkan jalanku kepadanya. Biar kita bisa menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, tentunya kita harus ada niat, ada kesungguhan untuk menjalankan yang diperintahkan. Sungguh-sungguh. Ada kemauan kuat. Dan tentunya harus sabar. Sabar dalam mengerjakan yang diperintahkan, sabar dalam meninggalkan yang dilarang. Menahan diri untuk melakukan yang diperintahkan dan menahan diri untuk tidak melakukan yang dilarang. Karena kita memang harus seperti itu, hidup di dunia tempat kita untuk beramal soleh. Ada taklif, ada kewajiban yang harus kita kerjakan selama masih hidup ketika sudah balik. Selama masih hidup ketika sudah balik dan masih punya akal, maka kewajiban harus benar-benar dijalankan. Kalau tidak, ya konsekuensinya nanti akan ada balasan dari Allah. Baik dunia maupun akhirat. Bukan hanya di akhirat. Balasan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Balasan amal soleh kita, balasan dosa kita itu sungguhnya di akhirat. Kenapa kok diberikan di akhirat? Karena Allah ingin memberikan yang besar. Baik dosa, baik siksaan maupun nikmat itu Allah ingin memberikan yang besar. Sehingga kalau diberikan di dunia ini tidak cukup. Siksaan digunakan untuk menyiksa apapun di dunia ini tidak akan bisa mengalahkan siksaan neraka. Tetap sebawahnya siksaan di neraka. Seberat apapun siksaan di dunia ini masih lebih berat dengan siksaan di neraka. Sebesar apapun nikmat di dunia ini masih tidak ada apa-apanya dengan nikmat surga. Seperti air setetes dengan air seluas lautan. Ya. Nikmat siksaan juga demikian. Seberat apapun siksaan di dunia, ya ibaratnya hanya seperti setetes siksaan dibandingkan dengan seluas lautan siksaan. Makanya balasan yang sesungguhnya nanti akan diberikan di akhirat, baik amal soleh kita maupun dosa-dosa kita. Walaupun orang di dunianya terlepas dari siksaan, bukan berarti tidak mendapatkan siksaan. Namanya istidrat, dilulu kan. Dikasih kemudahan yang justru membuat orang semakin melupakan kesalahan. Jenenge dilulu. Inna manum lillahum liyastadu isma. Sungguhnya aku memberikan waktu panjang pada mereka-mereka yang tidak taat agar semakin bertambah dosanya. Wong ndak taat niku digawe panjang umur.
Orang ndang digawe mati niku Gusti Allah kepengin dosane gen saya akeh ngoten lho. Besok saane gen saya berat. Naudzubillah min dzalik. Lek ndelok ngoten luwih baik sing ora sampe tuwek mati nggih. Kumpule dosa kan ra sepira. Saya tuwek, saya tambah dosane. Kan saya besar siksaane nanti. Bagi yang memang tidak taat itu. Jadi yang tidak taat lebih baik dikasih usia pendek daripada usia panjang. Biar tidak banyak dosa yang dilakukan. Orang yang beramal solih diberi umur pendek karena Allah itu sayang. Daripada terlalu lama berbuat kebaikan bagaimanapun berat, oleh Allah langsung dikasih hadiah, tidak perlu berbuat baik lagi sehingga umurnya pendek. Jadi umurnya pendek orang-orang yang taat itu lebih karena sayangnya Allah pada mereka, karena Allah ingin segera memberikan balasan dan Allah tidak ingin mereka merasa berat atau terbebani oleh kewajiban-kewajiban. Sedangkan yang diberi umur panjang agar semakin banyak kebaikan dan semakin besar nanti pahala yang didapat. Positif kabeh. Positif. Lek sing lakone lek tengge umur panjang negatif. Setambah umure saya akeh dosane, saya abot siksane kan nonton. Ki akeh-akeh tinggi umur tuh repot. Itu kewajiban kita nih dalam hidup. Totalitas zahiran wa batinan. Menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita wakafkan untuk Allah. Sekali hidup di dunia kalau tidak jadi wali rugi. Karena dadi wong sing tenanan taat niku rugi. Karena kalau sudah mati tidak bisa berbuat lagi. Tidak bisa beramal soleh lagi, tidak bisa beribadah lagi. Sudah putus semuanya. Sedangkan masih hidup, masih bisa melakukan. Nyarah wonge, tergantung wonge gelem nglakoni apa ora. Waktune wakeh karek wonge gelem nglakoni apa ora. Tapi yang biasa ibadah itu benar-benar hemat waktu. Irit waktu. Sehingga orang-orang soleh itu irit waktunya sebagaimana orang-orang dunia irit hartanya. Irit waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaat. Waktunya diirit untuk hal yang tidak manfaat. Orang yang cinta dunia diirit hartanya untuk yang tidak manfaat. Bakhil. Bakhile wong alim, bakhile wong soleh niku nenggone waktu. Dia tidak banyak waktu digunakan untuk hal yang sia-sia. Dimanfaatkan betul. Bakhile wong demen donya kuwi nenggone bondo. Kan ngoten to? Nang bondo dhek bakhil. Tapi waktunya habis untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup, lakukan yang banyak, jangan yang sedikit. Lakukan yang luar biasa, jangan hanya yang biasa. Lakukan yang istimewa. Pokoknya wis pol-polan ngoten lho. Wis pol-polan, mentok wisan. Dan itu bisa terwujud kalau kita memang bisa mengalahkan nafsu kita. A'da adwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh kamu yang paling berat adalah nafsu yang ada dalam dirimu. Setan niku krungu swara azan mlayu. Setan niku enek wong maca Quran panas. Tapi nafsu ora enek nafsu panasen enek. Nafsunya itu tidak terpengaruh sama sekali. Diwacane Yasin, diwacane ayat kursi, nafsu nggih ngetekis, ora pengaruh. Tapi kalau setan takut. Setan lari. Maka lebih sulit mengalahkan nafsu dibandingkan mengalahkan setan. Nafsu melekat dalam jiwa, musuh dalam selimut,
Sehingga orang harus peka betul. Ini benar-benar nafsu, benar-benar ikhlas untuk Allah ataukah nafsu. Makanya dalam urusan ketaatan itu tetap harus hati-hati. Kita urusan akhirat iso uga dunia gitu loh, sehingga tidak punya apa-apa. Dorongannya nafsu. Kamin amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya yasiru a'malal akhirah bi husnin niyat. Wa kamin amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah yasiru a'malad dunya bi su'in niyat. Jadi banyak amal yang bentuknya akhirat, ibadah, maca Quran, sedekah, namun karena jeleknya niat jadilah amal dunia bukan amal akhirat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapannya ulama, haddun nafsi fil maksiyah dhahirun jaliyun wa hadduha fit ta'ah batinun khafiyun. Bagiannya nafsu itu artinya dorongannya nafsu dalam maksiat itu tampak jelas. Kenapa orang berzina? Karena nafsunya. Nampak jelas sekali bahwa itu karena nafsu. Namun untuk urusan ketaatan tidak nampak untuk nafsunya. Orangnya banyak sedekahnya. Ternyata di hatinya itu kepingin dikatakan orang loman. Kepingin dipuji-puji oleh orang lain. Dohirnya dia melakukan amal soleh, tapi batinnya dia mengikuti hawa nafsu. Maka dalam urusan ibadah, nafsu itu tersembunyi, tetap ada. Maka taubat dari ibadah harus lebih banyak daripada taubat dari maksiat. Kok iso taubat dari ibadah? Ya itu tadi, di dalamnya ada nafsu. Bentuknya memang bentuk ibadah, namun dorongannya bisa jadi dorongan manusia, dorongan nafsu itu tadi. Maka harus lebih teliti dibandingkan dengan maksiat. Maksiat jelas. Iki mesti krono nafsunya kan jelas, tapi ibadah kita itu nafsu, tiba-tiba nafsu. Harus lebih teliti dalam memandang nafsu dalam ketaatan dibandingkan memandang nafsu dalam kemaksiatan. Karena kalau dalam kemaksiatan nampak jelas nafsu, tapi kalau dalam ketaatan tidak begitu terlihat. Istighfar setelah sholat itu mengistighfari dosa-dosa kalau ada ketika sholat. Mungkin kurang khusyuk, mungkin nenek panganan sing kurang halali. Astagfirullahaladzim, diistighfari, disuwuni ngepura ning gone Gusti Allah. Lek enek klera-klerune ibadahi, enek kurang ikhlase, nyuwun disepuro karo Gusti Allah. Nanti bukan dosa-dosa yang lain, dosa ning gone pas salat niku lho. Tibake enek dosane jerone salat. Atus ngoten niku, les saking jeline para ulama di dalam melihat amal solih. Jadi tidak sekedar beramal solih, namun juga memperhatikan bagaimana diterimanya amal solih. Bahkan lebih fokus berpikir diterimanya daripada berpikir melakukannya. Kebanyakan dari kita lebih berpikir melakukannya, tidak berpikir diterimanya. Nggih mboten? Seperti itu toh? Nggih. Wis penting nglakoni ngono. Wis rumangsane wis tenan iki slamet ning akhirat. Sing disawang sing ra nglakoni masale ngoten. Padahal awake dhewe nglakoni niki urung jelek slamet. Kenapa? Urung mesti ditampa masalahe. Ya mboten? Kan? Ya kan? Jadi kita itu nglakoni juga rumangsa wis apik aku besok selamat beramal saleh. Masalahnya diterima atau tidak gitu loh. Kalau memang tidak diterima, mau kita yang melakukan maupun yang tidak melakukan, ujung-ujungnya kan sama, endingnya sama. Melakukan tidak terima sama dengan yang tidak melakukan. Dan apa-apa nih, makanya harus teliti.